35 peserta telah berjuang hingga menjadi 21 besar, berlanjut 16 besar, dan saat ini telah mencapai 15 besar. Dari seleksi 15 besar kali inilah akan diperoleh 10 besar. Tak hanya itu, kelompok 10 besar ini layak dan berhak melakukan perjalanan studi tour ke UAE, Dubai, dan Abu Dhabi. Dan 2 orang yang tereliminasi dari 15 besar ini akan mendapatkan kesempatan kedua untuk kembali bersaing dengan 10 besar nantinya. Wah, siapakah yang berhak melakukan studi tour ke UAE, Dubai, dan Abu Dhabi? Dan siapakah yang akan mendapatkan kesempatan kedua? Inilah I Am Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di I Am Presiden, the reality TV show academy program tahun 2012-2013. Bersama saya Ica Ninda. Dan saya Deni Eka, pemirsa. Tentunya dalam acara ini kita akan menemukan bakat-bakat pemimpin muda yang inspiratif, dinamis, berkualitas untuk visi negara Republik Indonesia di tahun 2030. Dan tentunya kali ini kita sudah mendapatkan 21 besar finalis I Am Presiden yang tentunya selangkah lebih dekat dengan gelar I Am Presiden yang pertama dan hadiah total senilai 1,7 miliar rupiah. Wow. Dan yang lebih membuat episode kali ini istimewa, Ica. Betul. Dari ke-21 finalis tadinya akan mengemukakan visi dan misi mereka dalam 5 tema yang sudah ditentukan oleh Dewan Juri. Ya, dan tema itu adalah pendidikan, politik dan hukum, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan juga sosial budaya. Dan tentunya mereka sudah memilih di dalam karantina. Wow, luar biasa sekali. Baik pemirsa, sebelum kita menyaksikan penampilan dari para finalis, akan kita perkenalkan dulu Dewan Juri yang akan bertugas pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama, Dr. Aris Armuninggar SHMH. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, serta peraih gelar doktor termuda dan juga trainer pengembangan kepribadian, public speaking, dan entrepreneurship di beberapa event. Apa kabar Bu Monik? Ya, dan juri kedua, Bapak Dr. Muhammad Asmi, beliau adalah Presiden Director PT CMG Global, Program Director I Am Presiden, peraih kualifikasi di BA in Management International American University Los Angeles, MBA in Management California State University USA, BBA in Management Asian Institute of Management Philippines, dan Leadership Program di JFK Harvard Business School of Government Boston USA, dan juga selaku Ketua Dewan Juri. Selamat datang Bapak. Juri kita yang ketiga. Beliau adalah Bapak Puji Karyanto SSM Hum. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, serta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, dan juga peneliti pada Unit Kajian Kebudayaan Jatim. Apa kabar Pak Puji? Ya, dan ketiga Dewan Juri ini nanti akan menilai, Denny, siapakah yang berhak untuk masuk 10 besar finalis I Am Presiden. Tentunya persaingan semakin ketat nih, karena mereka pasti memiliki visi misi yang luar biasa dan sudah ditentukan ke-5 tema tersebut. Wow, pastinya pemirsa di rumah juga sudah tidak sabar untuk menyaksikan penampilan dari para 21 finalis. Langsung aja Ica, kita panggil peserta yang pertama. Ini dia dengan tema pendidikan, Isna Nurfitria dari Surabaya. Karena di tahun 2013,
saya sempat menjadi seorang guru yang mengajar di lembaga privat. Itulah yang membuat anak-anak secara mental dan psikologis stres. Hari ini, pendidikan merupakan masalah yang sangat krusial di Indonesia, di mana pendidikan adalah langkah pertama untuk menentukan sebuah tonggak perekonomian negara. Akan tetapi, pendidikan di Indonesia selalu mengalami permasalahan, dan itu saya fokuskan dalam 3 hal. Yang pertama, penanganan kualitas siswa. Yang kedua, penanganan kualitas guru. Dan yang terakhir, penanganan kualitas sekolah. Tak ketinggalan, tantangan pendidikan di era globalisasi adalah rendahnya lulusan perguruan tinggi yang memiliki daya saing untuk masuk ke bursa kerja dan juga sebagai wirausahawan. Terkait dengan salah satu program Ibu tadi, akan mengadakan mentoring untuk meningkatkan kualitas guru. Sepertinya Ibu Presiden kok nggak percaya dengan lulusan IKIP ya, bahwa mereka belum punya kemampuan mengajar secara maksimal, dan ini tentu juga cukup menarik untuk dicermati karena ini disampaikan oleh seorang presiden, begitu ya. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Puji. Untuk menjawab permasalahan redesain kurikulum, saya sempat berpikir lama. Karena di tahun 2013, saya sempat menjadi seorang guru yang mengajar di lembaga privat. Apa yang saya hadapi di anak-anak kecil yang kurikulumnya selalu berubah dan jam pelajaran terlalu banyak untuk mereka. Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, mereka baru bisa pulang. Itu untuk pelajaran di sekolah. Kemudian sehabis makan malam, mereka les lagi. Itulah yang membuat anak-anak secara mental dan psikologis stres. Mereka tidak bisa mengembangkan karakter. Mereka hanya dibebani oleh hafalan, bagaimana guru senang, bagaimana orang tua senang, tapi saya tersiksa. Dan itulah yang selalu dipertahankan oleh Indonesia. Wow, luar biasa sekali penampilan peserta kita yang pertama dari Surabaya. Ya. Tampak tegas, menjawab pertanyaan juga lugas. Dan visi dan misinya memang sangat luar biasa. Betul, ya, Ica, ini ya? baru finalis pertama sudah menghidupkan suasana banget nih Denny ya. Yang gimana kalau finalis kita yang kedua sama-sama dari Surabaya. Ya. Dan kali ini dia akan membawakan tema tentang politik dan hukum. Ini dia Abdul Jabar. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia beserta jajaran Kabinet Indonesia Adidaya akan menjalankan 3 fungsi dalam penegakan hukum. Ada 2 hal utama yang harus kita lakukan untuk mewujudkan stabilitas politik. Yang pertama adalah pendewasaan para politisi. Pendewasaan politik bagi para politisi adalah menekankan bahwa tugas seorang politisi adalah sepenuhnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bukan mencari pendapatan dari rakyat, tapi bagaimana dia bisa memberikan hal yang terbaik untuk bangsa kita. Kalau sudah pajak itu telah dihapuskan dalam sementara ya, arti kata sementara, tetapi bagaimana Anda bisa mendapatkan revenue untuk negara? Baik, tax holiday ini untuk investor asing ya, atau dari luar negeri. Tetap untuk bangsa Indonesia yang berkontribusi positif juga ada pajaknya. Kita bicara tentang tax holiday bagi investor asing atau investor luar negeri. Mereka begitu ya, tanpa harus kita potong pajak, tapi mereka bisa memberikan kontribusi yang justru mungkin lebih mahal daripada pajak yang akan mereka bayarkan. Misalnya terkait pendidikan, butuh biaya yang sangat besar untuk mengirim pelajar-pelajar Indonesia ke luar negeri dibandingkan dengan investor untuk membangun sebuah pendidikan di Indonesia dengan kualitas internasional, namun mereka bisa mengenyam pendidikan. Bangsa Indonesia bisa mengenyam pendidikan dengan baik yang berkualitas internasional. Itu adalah timbal balik dari pergantiannya pemasukan dari pajak menjadi tax holiday itu.
Ya, dua orang finalis sudah tampil dan mereka memang mengemukakan visi dan misi mereka sangat luar biasa, Ica. Ya. Bersemangat, tegas dan lantang tentunya. Karena mereka berasal dari Surabaya. Betul sekali. Dan finalis kita yang satu ini juga datang dari Surabaya nih. Dan konon katanya memang dia punya karakter yang sangat kuat dan unik sekali orangnya. Wah, siapakah dia? Langsung aja Dewan Juri pemirsa. Ini dia, Khairul Rijal. Melalui pendidikan, kita dapat menanamkan sikap yang pas dan memberikan bekal kompetensi yang diperlukan kepada manusia-manusia yang menjalankan fungsi institusi-institusi yang menentukan kemajuan zaman. Visi Indonesia 2030 adalah menjadi negara maju yang unggul dalam pemanfaatan sumber daya alam. Visi besar tersebut tidak akan terwujud kalau kita tidak memiliki sumber daya manusia yang berkompeten, mumpuni, terampil, kreatif, dan imajinatif. Standarisasi kurikulum juga berbahaya karena raw material yang masuk ke sekolah juga berbeda-beda. Satu strategi, contoh bagaimana Anda bisa membawa satu terobosan sistem pendidikan dan ataupun institusi pendidikan ini yang setanding dengan sistem pendidikan yang ada di dunia seperti Dubai dan Abu Dhabi. Yang jelas bagaimana layanan pendidikan itu lebih terbuka kepada masyarakat. Masyarakat mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang seharusnya mereka terima. Kemudian sumber daya manusia dalam hal ini pengajar kita tingkatkan kompetensinya. Kemudian aplikasi di lapangan lebih banyak kita lakukan, bukan hanya sekedar teori. Pak Agus, saya reserve soalan saya untuk Anda meneruskan babak Anda selanjutnya. Kalau Anda bisa melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Karakter saudara kuat sekali sebenarnya. Tapi kadang-kadang karakter yang saudara usung itu masih menuju ke satu karakter yang lain, yakni seorang Gus Dur. Made in Gus Rizal sendiri. Terima kasih. Pertahanan dan keamanan Indonesia. PNS ini memang punya masalah ya. Ya kelebihan waktu dan kekurangan income. Ancaman terbesar generasi muda saat ini adalah saya dan saya adalah terbukti kan memang benar-benar walaupun mirip-mirip dengan salah satu tokoh tapi dia juga bisa menunjukkan bahwa jati dirinya lebih kuat daripada tokoh tersebut ya Ibu ya. Betul Setuju ya? sekali. Dan finalis yang sesaat lagi akan tampil, dia juga memiliki keunikan nih, Cak. Kemarin sempat mereka berdebat dengan Dewan Juri tentang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ini dia finalis kita yang berasal dari Makassar yang akan membahas tentang pertahanan dan keamanan. Dewan Juri Fitratul Ihsan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi saya ingin mengulas balik mengenai pengertian dari pertahanan dan keamanan. Pertahanan merupakan upaya kita untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia dari ancaman pengerusakan persatuan negara Republik Indonesia. Adapun keamanan merupakan sesuatu yang sangat sederhana dipahami sebagai suasana yang bebas dari rasa ancaman, bahaya, ketakutan, kecemasan, sehingga tercipta suasana yang harmonis, sakinah, mawaddah, warohmah di dalam tatanan lingkungan pemerintahan dan masyarakat. Ya, baru kali ini saya suka sama saudara. Terima kasih karena banyak, Ibu. Saudara sudah mulai benar-benar menjadi Presiden Indonesia. Terima kasih banyak, Ibu. Karena sesuai maklumat undang-undang, ketika pidato kenegaraan, seorang presiden wajib untuk memakai bahasa Indonesia. Oke, saudara baru nurut sekarang ya. Spesifik strategi Anda adalah bagaimana di dalam pemerintahan Anda 5 tahun untuk memperkuatkan sistem pertahanan negara. Sebenarnya untuk memperkuat pertahanan kita dalam 5 tahun ke depan, kita mengalami dilema. Ketika kita mengalami modernisasi peralatan yang terlalu canggih, kita akan diprovokatori oleh negara-negara yang lain, sehingga membuat kita merasa dimusuhi. Tetapi ketika kita memodernkan
senjata kita terlalu minim, maka kita akan diserang menjadi sasaran empuk. Apalagi kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber daya alam yang membuat negara-negara lain tergiur untuk menikmati kekayaan kita. Maka untuk hari ini kita hanya merencanakan bahwa modernisasi persenjataan kita hanya bersifat netral, seadanya aja. Finalis kita yang satu ini datang dari Jakarta juga, dan sesaat lagi kita akan saksikan penampilannya untuk menyampaikan visi misi tentang ekonomi. Ini dia Baban Sarbana. Saudara-saudara sekalian, Indonesia adalah sebuah negara yang besar, negara yang memiliki cita-cita besar untuk membangun kesejahteraan rakyatnya. Dengan segala potensi yang kita miliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sesungguhnya kita mampu untuk mewujudkan kesejahteraan yang kita cita-citakan. Akan tetapi, negeri yang kaya ini masih memiliki rakyat yang jelata. Dan sekedar informasi, angka kemiskinan memang menurun, tetapi menurun kepada anak-anaknya. Saya memiliki visi untuk membangun Indonesia yang sejahtera dengan gerakan Indotera, Indonesia Sejahtera. Tera ini ada 3 hal, merupakan trisula. TE-nya adalah terbuka pemerintahnya, R-nya ramah investasi dunia usahanya, dan A-nya adalah akseleratif masyarakatnya. Jadi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan menjadi trisula yang luar biasa untuk membangun ekonomi yang berujung pada kesejahteraan rakyat. Bapak kan mau mengakselerasi masyarakat, meningkatkan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang mau Bapak akselerasi itu ada juga yang namanya pegawai negeri sipil ya Pak ya, PNS. Nah, kita tahu mungkin di sana sini penyakitnya mungkin hampir sama Pak ya. Penyakit para PNS itu kinerjanya juga tidak seberapa bagus. Menurut Bapak, kalau misalkan para PNS itu dibikinkan sistem BSC atau balance scorecard, menurut Bapak apakah itu memungkinkan? Terima kasih. PNS ini memang punya masalah ya, dia kelebihan waktu dan kekurangan income. PNS Bu, ya jadi kadang-kadang waktunya banyak tapi income-nya sedikit, jadi ada beberapa yang kemudian mencari sumber penghasilan di tempat yang lain. Tapi ini problem saya kira di 2030 bisa kita kikis, jadi sejak sekarang mungkin kita bisa mulai berinvestasi melalui di dunia pendidikan kepada anak-anak muda yang suatu saat akan mengemban amanah di dalam kedudukan-kedudukan tersebut. Saya yakin nih finalis satu ini juga pastinya akan menghangatkan studio karena jauh-jauh datang dari Makassar, karena kamu tahu kan Makassar ini identik dengan orang-orangnya sangat bersemangat dan berkobar-kobar Denny ya. Wow, didoakan oleh 8 orang anaknya tentunya. Betul. Ini dia Saparudin. Saudara-saudara sekalian, persoalan bangsa begitu besar hari ini. Sesungguhnya adalah hak kita sebagai warga negara untuk menikmati keadilan dan kesejahteraan di negeri ini. Saudara-saudara sekalian, ada satu hal yang ingin saya kemukakan di sini kepada saudara-saudara sekalian, bahwa ancaman terbesar generasi muda saat ini adalah ancaman kebebasan dan kekerasan seksual. Saya bersama Kabinet Keadilan dan Kabinet Produktif Indonesia menawarkan satu langkah revolusioner kepada bangsa Indonesia untuk menyelesaikan persoalan generasi muda ke depan. Saya sedang merencanakan dan merancang satu unit kerja khusus di bawah kepemimpinan saya. Unit kerja itu saya beri nama Biro Jodoh Nasional. Bagi saya, menikahlah dan akan kau temukan jalanmu. Bolehkah Bapak Presiden jaminkan sesuatu jaminan daripada rancangan industri yang Bapak Presiden ingin bawakan kepada negara ini supaya permasalahan sosial dan budaya kita ini dapat diatasi dan bangsa Indonesia dapat mengadaptasi satu tantangan globalisasi dunia ini supaya tidak mempengaruhi budaya di dalam negara sendiri. Saya percaya
bahwa bangsa Indonesia bisa mempertahankan identitas dan jati diri kebinekaan bangsa Indonesia. Kita memiliki aset berharga yang namanya budaya lokal. Kita perlu mempertahankan setiap budaya-budaya di setiap daerah-daerah di Indonesia. Dan itu penting untuk anak-anak bangsa ke depan, untuk menjaga nasionalisme. Ya, finalis kita sesaat lagi juga sama-sama datang dari Makassar dan memiliki prestasi yang tidak main-main, Denny. Wow, apakah itu? Dia adalah salah satu dari 100 pemimpin muda bangsa yang terpilih oleh Bapak Dino Patijalal. Wow, luar biasa. luar Diundang ke biasa. Jakarta juga waktu itu. Oh ya? Nah, pemirsa akan kita saksikan bersama dengan tema pertahanan dan keamanan. Ini dia si Daeng Makassar, Mudrikan Hidayat Naco. Saya adalah Anda, rakyat Indonesia. Perkembangan dan pertahanan keamanan, radikalisme, terorisme, kejahatan lintas negara, perbatasan pulau-pulau terluar, pembangunan komponen cadangan pendukung, dan juga revitalisasi pertahanan harus kita tingkatkan. Karena persenjataan begitu canggih, maka Indonesia harus lebih canggih lagi melalui penelitian-penelitian dan sumber daya yang kita miliki. Selanjutnya, perkembangan daerah konflik. Luka-luka lama akan kita obati dan itu tidak akan muncul, saudara-saudara. Melalui pertahanan dan keamanan, Indonesia akan menjadi negara maju. Satu Indonesia, satu dunia, satu masa depan Indonesia, rakyat-rakyatku Indonesia. Terima kasih. Bagaimana atau apa langkah-langkah Bapak, langkah-langkah strategis Bapak berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam lingkup internal, terutama yang bertautan dengan konflik-konflik komunal dan gerakan-gerakan separatis yang semakin hari, semakin kesini mereka semakin banyak Pak, semakin kepingin memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu dulu Bapak. Langkah strategi saya yang pertama adalah penanaman ideologi politik, dalam hal ini kesadaran Pancasila. Yang ada di 20 tahun lalu ketika ada sebuah komunitas, misalnya sekolah, itu akan sangat spesifik. Tapi saya harapkan bahwa ini akan masuk dengan porsi yang cukup. Program yang saya hadirkan adalah dasar dari Pancasila ini sendiri adalah bagaimana nasionalisme tersebut tumbuh. Saya sebut program ini dengan nasionalisme asik. Kenapa nasionalisme asik? Pemimpin Indonesia saat ini adalah generasi Agnes Monica, generasi dari Justin Bieber yang ada saat ini memimpin Indonesia. Itulah yang saya sebutkan dengan nasionalisme asik yang tidak harus kaku. Mereka berkembang sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing, asalkan tetap mempertahankan identitas Indonesia. Oke Bapak, saya semakin yakin bahwa Bapak mampu masuk dalam berbagai elemen mulai dari yang muda sampai yang tua, tapi saya tidak pernah demam Justin Bieber atau demam Agnes Monica. Saya tetap demam sama Bapak kok. Alhamdulillah. Apakah Anda semua, masyarakatku, rakyat Indonesia bersedia untuk... Orang saya tampil sederhana saja Anda sudah terpesona. Dengan membawakan tema sosial dan budaya. Dewan Juri dan juga pemirsa, mari kita sambut, ini dia Barack Obamanya, Presiden Indonesia, Lamema dari Surabaya. Letak strategis bangsa kita tahun 2030, 2035 harus kita maknai untuk membenahi khususnya di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, di bidang sosial ada 3 hal yang utama yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah masalah kemiskinan. Yang kedua, masalah tenaga kerja, dan yang ketiga,
adalah masalah kependudukan. Kemudian untuk budaya, bahwa budaya Indonesia yang cukup beragam, kita memiliki 30 kesatuan suku bangsa, 67 budaya induk. Apakah Anda semua, masyarakatku, rakyat Indonesia bersedia untuk melakukan perubahan bersama dengan saya? Bapak Lamema, kali ini agak lebih bagus bahasa Indonesianya, itu ya, dari yang pidato Bapak sebelumnya. Terima kasih dan apresiasi atas kemajuannya. Sebagai sebuah negara yang menjadi pusat perdagangan dunia kira-kira di tahun 2030, bagaimanakah wajah kebudayaan Indonesia yang Bapak impikan pada saat Bapak menjadi presiden, dan bagaimana strategi untuk mewujudkannya? Sebuah pagelaran mungkin, sebagai sebuah contoh bahwa mereka bisa menggambarkan nilai-nilai strategis daripada budaya, sehingga mungkin masyarakat dunia akan menonton kita, bahwa ternyata anak-anak kita juga mampu mengaktualisasikan nilai-nilai budaya, sehingga mereka merupakan generasi utama yang nantinya di tahun 2030, di tahun 2000, mungkin 60 tahun ke depannya, budaya ini mampu terus ada, karena dilestarikan oleh budaya, oleh generasi-generasi muda kita yang ada. Saya pikir itu. Oke, cukup, karena saya masih belum juga bisa memahami terkait dengan wajah kebudayaannya dan bagaimana strategi pencapaiannya. Dan Pak Presiden, kebudayaan bukan hanya kesenian, karena kebudayaan merupakan rumah besar, saya pikir ya. Jadi pertanyaan saya adalah wajah kebudayaan Indonesia yang Bapak impikan di tahun 2030 itu seperti apa? Terima kasih. Ya, Denny, sejujurnya nih, finalis 1 ini sudah saya tunggu-tunggu nih kehadirannya. Kenapa, Ica? Karena jujur banget, setiap dia tampil selalu mengundang gelak tawa para penonton dan juga dewan juri, dan pastinya saya yakin nih, pasti semua akan terpesona nih. Langsung saja, ini dia perwakilan dari Kota Bandung yang akan membawakan tema pendidikan. Ini dia, M. Saiful. Cara berpikir, intelektualitas harus dibina, dan cara yang paling efektif untuk membangun itu adalah melalui pembangunan di bidang pendidikan. Saya sebagai pemimpin memiliki mimpi untuk menjadikan pendidikan sebagai pencetak generasi-generasi muda yang kompetitif dan menjadikan Indonesia sebagai tujuan studi dunia. Padahal banyak persoalan-persoalan yang menganga besar yang butuh solusi besar pula. Misal, saya ingin tahu bagaimana menurut Bapak tentang adanya privatisasi dan swastanisasi sektor pendidikan, Pak? Gimana? Tapi itu tadi, balik lagi Pak, masih sama, saya tidak mau dijawab dengan nada yang seperti itu. Saya mau dijawab dengan nada yang lain gitu. Pertama, soal yang simpel-simpel itu kan. Persoalan itu akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kalau persoalan itu kita anggap rumit, akan jadi rumit. Tetapi kalau kita anggap sederhana, akan jadi sederhana. Saya kasih contoh. Ada orang disuruh nyembelih sapi. Kamu besok nyembelih sapi ya? Siapa? Pulang. Nah itu kan bisa, nggak pakai tak 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 gitu. Siapa? Gitu tadi. Enak gitu ya. Di kuping lebih enak gitu. Lebih merdu, lebih cocok sama tampilannya gitu. Orang saya tampil sederhana saja Anda sudah terpesona. Terusin Pak, terusin. Soal sederhana masih mau diteruskan? Terusin.
Saya kasih contoh, ada orang disuruh nyembelih sapi. Dia bilang, siapa? Pergi dia. Balik lagi, sapinya jantan apa betina, Pak? Jantan. Siapa? Pergi dia. Balik lagi, yang pakai tanduk apa enggak, Pak? Pakai tanduk. Pergi dia. Yang warna putih apa loreng, Pak? Jadi repot, Bu. Jadi persoalan itu kita buat sederhana saja. Itu yang soal sederhana. Tujuan pendidikan itu intinya kan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Itu mau privatisasi, mau swastanisasi, kalau tujuannya baik, hasilnya baik, no problemo. Ngomong-ngomong nih ya, saya baru inget nih, nama Saiful ini kan M. Saiful ya, jangan-jangan singkatannya Monik Saiful nih ya. Jangan-jangan, saya curiga nih ya. Udah closing ya masalah M. Saiful ya. Dan finalis yang satu ini juga merupakan favorit Dewan Juri. Favorit dari Dr. Asmi dan juga Pak Puji katanya ya. Iya, siapa tahu nanti episode kali ini juga berkompetisi lagi nih Dewan Juri kita yang berdua ini. Wah, pastinya sudah tidak sabar. Ini dia dengan membawakan tema politik dan hukum. Ini dia, Yeyen Afrianti. Saya sebagai presiden memiliki visi, yaitu pembangunan politik dan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi untuk meningkatkan investasi menuju perdagangan yang adil. Misi yang dilakukan, yang pertama yaitu melalui produktivitas dan kualitas sumber daya manusia, yang mana dengan produktivitas dan kualitas, maka sumber daya manusia akan menjadi berakhlak, bermoral, yaitu dalam rangka penegakan hukum di lembaga hukum. Ibu Presiden, ya, Pak. Saya ingin melihat satu strategi di dalam strategi politik hukum Anda yang lebih berkesan untuk membuatkan satu strategi supaya negara asing ataupun negara-negara lain lebih berminat untuk menjadi partnership kepada negara Republik Indonesia. Ya, berbicara mengenai strategi, kita tahu bahwa memang ancaman ke depan ada tentang korupsi. Tetapi potensi Indonesia yang begitu besar melihat jumlah konsumsi dan juga sektor jasa yang memenuhi serta pangsa pasar yang luas tetap memberikan keuntungan kepada investor. Dan strategi yang dilakukan secara tidak lain bahwa investor membutuhkan keamanan dan juga jaminan. Oleh karenanya saya membuat strategi yaitu dengan sistem kontrol dari masyarakat langsung terhadap kinerja perekonomian bangsa dan juga negara serta kinerja pertumbuhan ekonomi yang dipantau langsung oleh rakyat. Percepatan hanya bisa dilakukan ketika ada satu kunci, yaitu fokus. Saya akan menambah APBN negara ini. Kalau ingin kaya kita akan berdagang. Nah, apakah finalis yang saat ini juga merupakan jagoan Dewan Juri, jagoan pemirsa di rumah? Betul. Finalis kita satu ini akan membawakan tema tentang ekonomi. Ini dia Yawaris Abdillah. Terkait dengan visi yang pernah saya sampaikan, bahwa saya akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi tonggak dan mercusuar dunia, maka saya telah melakukan pendataan dan pemetaan kekuatan ekonomi potensial bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia memiliki 17.000 pulau, yang hampir dengan kisaran 6.000 pulau tidak berpenghuni. Dan saya berani pastikan 6.000 pulau tersebut memiliki potensi dan sumber daya alam yang luar biasa melimpahnya. Terkait dengan visi ekonomi yang Bapak tetapkan bahwa negeri kita akan menjadi tonggak dan mercusuar dunia, kalau Bapak melihat gambar di belakang Bapak itu, iya, yang Indonesia World Capital City itu, kira-kira apakah ke depan kota kita wajahnya akan seperti itu?
dalam bayangan Bapak. Tidak harus sama dengan bayangannya Pak Asmi. Oke. Seperti ini. Kalau kita membayangkan mercusuar itu adalah patokan ketika kapal akan mencari daratan pada malam hari. Dan kalau diibaratkan ke dalam sebuah negara atau pemerintahan, maka Indonesia adalah patokan bahwa dunia siap mencari yang dibutuhkan. Dan sesaat lagi kita juga akan bertemu dengan kontestan kita yang wanita nih. Presiden kita yang perempuan, datang dari Pra Audisi Jakarta. Dengan tema pendidikan, dia akan memaparkan visi dan misi mereka di depan Dewan Juri dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Ini dia, Shirley Anavita. Sistem tatanan global tidak akan berjalan dengan baik jika stabilitas internasional tidak terjamin. Sedangkan stabilitas internasional baru akan terwujud jika negara mampu melaksanakan kewajibannya, yaitu mensejahterakan rakyatnya. Sebagai Presiden 2030, saya bersama seluruh elemen masyarakat Indonesia akan menjadikan Indonesia bukan hanya menjadi negara yang cerdas secara intelektual, namun juga menjadi negara yang cerdas secara moral. Saya ingin bertanya kepada Ibu Presiden, bagaimanakah rancangan program yang akan diprioritaskan kepada Ibu Presiden untuk membawa kepada sesuatu terobosan sistem pendidikan yang akan Anda bawa di dalam negara Anda? Ya, terima kasih pertanyaannya untuk Bapak Asmi. Di sini saya memiliki 2 terobosan baru dalam meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah akselerasi auto education, di mana di sini kita akan melakukan percepatan, melakukan akselerasi terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Percepatan hanya bisa dilakukan ketika ada satu kunci, yaitu fokus. Kefokusan inilah yang tadinya mata pelajaran anak-anak dari pendidikan sejak SD, SMP, dan SMA berjumlah 17, kita akan mengecilkannya menjadi 5-7. Kefokusan inilah yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat keruncingan dari kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia. Dan auto education ini artinya adalah pendidikan yang meningkatkan soft skill. Karena di Indonesia saat sebelumnya, permasalahan utamanya adalah ketika seorang sarjana lulus dari fakultas pertanian misalnya atau fakultas ekonomi, lantas dia tidak mengimplementasikan ilmu yang sudah dia dapatkan ke dalam masyarakat. Keseringan yang terjadi adalah lulusan pertanian, kuliahnya di pertanian, kemudian kerjanya di perbankan misalnya. Inilah yang menjadi permasalahan yang harus dituntaskan dalam kepemimpinan saya. Ini juga akan menjadi favorit Dewan Juri, khususnya Ibu Monik. Oh, kita lihat nanti nih ya. Kali ini dia akan membawakan tema tentang ekonomi. Berasal dari Jogja. Ini dia Faisal Arif Kamil. Saya bicara di sini sebagai Presiden Indonesia di tahun 2030 bahwa mengatakan Indonesia harus terlibat dalam perdagangan dunia. Tren perdagangan dunia saat ini adalah laissez-faire, yaitu perdagangan bebas, di mana Indonesia harus ikut terintegrasi dalam sistem globalisme, di mana mengedepankan efisiensi ekonomi dan produktivitas tinggi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Itu adalah challenge, tantangan bagi kita, bangsa Indonesia, untuk tetap ikut dan terlibat dalam proses perdagangan dunia. Banyak permasalahan pada sisi free trade gitu ya, dimana ketika benar-benar kita dijamah habis-habisan sama free trade, maka prinsip yang berlaku adalah prinsip no harm, dimana intervensi dari pemerintah itu sangat minimal. Benar ya Pak ya, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian saya berpikir, lalu bagaimana nih peran pemerintah dalam mengendalikan, dalam mengkontrol, dalam
ya mengendalikan tadilah, mengendalikan dan mengontrol apa-apa saja yang terjadi pada era free trade tadi. Dalam artian termasuk atau berkaitan dengan perlindungan terhadap warga negaranya, termasuk produk domestik dan lain sebagainya. Terkait dengan pertanyaan pertama, memang free trade tersebut adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Karena dunia sudah menggunakan sistem itu secara hampir 2 abad lebih. Dan Indonesia hanya sebagian kecil dari dunia, walaupun kita akan menjadi pusat perdagangan karena penggunaan sistem ekonomi syariah tadi. Itu tujuan saya. Jadi memang kita tidak bisa membuat seluruh negara dan dunia kita hapus sistem itu tidak bisa. Dan itu akan meruntuhkan pertumbuhan ekonomi. Investasi itu sangat amat penting. Kalau ingin kaya kita akan berdagang. Dagang itu. Negara kita harus berdagang dalam dunia internasional. Kita harus mempunyai produk-produk. Oleh karena itu dengan sistem nasional inklusi keuangan yang saya tawarkan tersebut, di mana setiap individu warga negara akan memiliki akses terhadap bank, dan via kredit-kredit bank tersebut dapat digunakan untuk Anda semua untuk berusaha, sehingga masyarakat kita dapat naik kelas. Setelah masyarakat kita naik kelas, kita akan mampu mencapai tingkat manufaktur, dan setelah itu akan mampu mencapai tingkat industri dan jasa, sehingga kita akan menjual industri dan jasa kita ke dunia internasional. Kalau misalkan Bapak memberlakukan taman koruptor tadi, cara yang lain, karena proses pemerintahan ini akan terus ke depan. Biarkan kita untuk bersatu padu untuk mewujudkannya. Waduh, kenapa dalam episode ini jurinya speak ke bawah ini ya, ke finalis ya, Ica? Kayaknya Bu Monik ini galau nih. Ayo Bu, sekarang Bu, pilih Faisal atau Saiful? Ayo Ibu, galau ya Ibunya. Tapi kan versi Isca tetap ada namanya, ada chemistry-nya katanya M Saiful, Monik Saiful. Berarti ketahuan ya? Kemana arahnya. Saiful gitu lah berarti. Iya deh. Akhirnya ngaku ya. Ya pemirsa, finalis yang akan tampil saat lagi ini memiliki karakteristik yang sangat kuat. Dan penampilannya pada kali ini sangatlah unik ya. Betul, beda banget nih. Datang jauh-jauh dari Pontianak dan akan membawakan tema tentang politik dan hukum. Ini dia Yandi. Saya bawa pas pampres karena kemarin saya takut sama Bu Monik. Jadi saya bawa pas pampres untuk menguatkan saya di sini. Sebelum saya melanjutkan pidato hari ini, saya kembali mengingatkan kepada bangsa Indonesia bahwa saat ini kita berada di miniatur surga Indonesia. Miniatur surga Indonesia itu harus dibangun dengan pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat itu adalah pilar politik yang stabil dan landasan hukum yang kuat. Pilar politik yang stabil itu adalah pilar politik berbasis ideologi bangsa. Pilar politik berlandaskan hukum dan pilar politik efisien dan efektif. Kalau misalkan Bapak memberlakukan taman koruptor tadi, yes, memang Bapak akan senang. Bapak akan merasa menjadi satu penerobos awal diciptakannya kebun koruptor tadi. Akan tetapi hati-hati dengan para aktivis HAM Bapak. Karena otomatis beliau-beliau atau mereka-mereka juga manusia dan Bapak perlakukan seperti halnya binatang. Mereka juga punya hak yang sama. Jadi hati-hati. Saya kaget ketika itu diucapkan oleh seorang kepala negara sekelas Bapak. Tapi mungkin justru itu memperjelas saya di mana sebenarnya kelas Bapak gitu. Kalau kita bicara korupsi, lebih banyak orang yang dirugikan akibat itu, terus HAM-nya kemana ya? Jadi itu juga perlu untuk dipertimbangkan. Kalau kita mau bicara HAM, polisi itu tidak usah dipersenjatai. Kenapa polisi dipersenjatai?
Untuk nembak siapa? Nembak manusia itu juga melanggar HAM. Makanya saya pikir HAM itu harus lebih ideal terhadap hal-hal seperti ini. Korupsi itu kejahatan yang luar biasa. Oke, kalau memang Bapak mengklasifikasi bahwa korupsi itu merupakan tindak pidana yang luar biasa atau sudah masuk dalam tindak pidana khusus dalam bidang hukum, kenapa Bapak tidak memberlakukan hukuman mati saja? Nah, karena itu justru lebih menimbulkan efek shock terapi gitu Pak. Ya, saya ingin juga ada satu pembelajaran supaya efek yang lebih dalam, karena itu dilakukan secara bertahap korupsi itu, sehingga hukumannya bertahap, dikurung dulu di taman itu. Sampai waktunya kalau sudah dikurung di taman dan masih tidak bisa, itu baru kita lakukan proses yang lain. Jadi itu adalah edukasi awal, kita kurung dulu, kalau sudah tidak bisa lagi dididik dengan cara itu, kita akan cari cara yang lain. Karena proses pemerintahan ini akan terus ke depan dan produk hukum akan terus berubah. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Luar biasa sekali ya, sungguh unik memang finalis yang satu tadi ya Ica. Betul, selalu memancing kontroversi nampaknya ya. Baik, langsung saja ini dia finalis kita selanjutnya, datang jauh-jauh dari Balikpapan Denny ya. Ya, dengan membawakan tema pertahanan dan keamanan, ini dia Samsul Alam. Strategi pencapaian yang akan kita laksanakan bersama, karena hanya dengan bersama kita bisa melaksanakan segalanya. Yang pertama, melakukan sebuah pembangunan sumber daya manusia untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan berjiwa besar. Yang kedua, optimalisasi industri untuk mewujudkan dan menopang berbagai macam hal, termasuk dalam hal ini adalah bidang militer. Yang ketiga, modernisasi alat keamanan pertahanan. Yang keempat, reformasi penyelesaian konflik. Dan yang kelima, mengambil peran penting dalam perdamaian dunia. Bapak Presiden sebagai seorang presiden yang sangat tegas daripada pewatakannya, kalau dengan cara memperbaiki sistem pertahanan dan keamanan sahaja belum mencukupi menjadi role model. Ya, 15 peserta sudah memaparkan visi dan misinya saat menjadi presiden di tahun 2030. Lalu, bagaimana dengan 6 peserta yang lain? Apakah lebih baik atau justru lebih mendapatkan komentar pedas dari Dewan Juri? Nantikan I Am Presiden selanjutnya. Eliminasi langsung 5 orang dan penentuan siapakah 10 orang yang berhak melakukan perjalanan di Dubai. Jangan sampai ketinggalan I Am Presiden.